Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Jakarta Pusat dan tadi baru saja berlangsung sidang perdata gugatan terhadap ijazah palsu Pak Jokowi. Salah satu penggugatnya ini adalah Bapak Rizal Fadila. Iya, Barang Rahman, ketemu lagi. Iya benar. Ada 5 penggugat. Dia salah satunya, yang lain diantaranya adalah Pak Muslim Arbi, Bambang Tri, Pak Hatta Taliwang, dan Pak Taufik Bahaudin. Pak tadi hadir di sidangnya ya? Iya hadir, Bang Rahman. Ya, tadi kalau kita lihat itu kan kita tahu ini sidang yang kedua. Dua minggu yang lalu ditunda karena katanya ada yang tidak hadir, yaitu kuasa hukumnya Pak Jokowi tidak punya surat kuasa, baru surat tugas. Itu betul. Dari Menkeu tidak hadir dan dari Mendikbudristek tidak hadir. Dan hari ini ternyata kuasa hukum Pak Jokowi juga tidak punya surat tugas, katanya masih proses. Mendikbudristek tidak hadir, kemudian Menkeu tidak hadir, DPR pun belum ngasih surat kuasa ke kuasa hukumnya. Padahal DPR ini orang yang paling bertanggung jawab terhadap keberadaan Pak Jokowi. Sementara KPU dia sudah ada ya. Bang, Abang melihatnya sidang ini seperti apa? Karena kan harus ditunda lagi nih, 2 minggu lagi lah. Gimana Bang? Ya pertama Pak Roman, ini bertele-tele ya. Jadi juga ini melanggar azas persidangan yang cepat, murah, gitu kan, dan hemat. Gitu ya. Tapi tidak terjadi. Saya kira gambar seperti itu. Yang kedua, bahwa dengan kondisi khususnya kuasa hukum seharusnya Jokowi yang tadi kita lihat, pertama tidak ada surat tugas, yang kedua ada surat kuasa substitusi tanpa ditandatangani Jokowi, berarti ini adalah penistaan terhadap pengadilan. Contempt of the court. Dan itu bisa diproses. Jokowi telah melakukan penistaan terhadap pengadilan. Yang ketiga, Jokowi itu mewakilkan kepada staf dari seknek, gitu kan. Jadi berbiaya negara. Padahal yang digugat itu pribadi. Berarti Jokowi korupsi. Iya, karena menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Jadi ini penting ini. Gitu kan, dari peristiwa sederhana tapi korupsi terjadi. Nah, kemudian juga Jokowi melalui wakilnya tadi diusir. Iya kan? Diusir dari ruang sidang karena tidak ada surat kuasa, gitu kan, dan surat substitusi yang tidak tanda tangan Jokowi juga diusir, gitu. Karena itu wakilnya itu sama dengan Jokowi diusir. Betul. Itu Pak. Boleh ini jadi satu hal sejarah. Presiden diusir dari ruang sidang oleh Majelis Hakim. Bang, menurut Pak Rizal, sebetulnya kenapa nih Pak Jokowi kok bersikap seperti ini? 2 kali tidak juga memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya, sementara tahu dia ini urgent nih buat dia nih. Gitu. Ya sebetulnya sederhana kan, yaitu tinggal mau di luar sidang, mau dalam proses sidang dini, dia bisa tunjukkan saja surat atau ijazah asli, selesai. Tapi ini memang Pak Rahman, dari perdata dulu, pidana kemarin sampai inkrah, tidak keluar itu ijazah asli. Dan ini pun mungkin dia tidak kunjung memberikan surat kuasa karena memang ijazahnya sangat mungkin. Jadi wajar kalau misalnya masyarakat memandang bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah asli. Kalaupun punya ijazah asli itu palsu. Gitu. Itu adalah tuduhan masyarakat yang harus dibuktikan sebaliknya. Sebelum dibuktikan sebaliknya itu benar. Gitu. Jadi sampai saat ini Jokowi tidak punya ijazah asli. Dan kalaupun ada ijazah asli yang akan kita uji nanti, itu palsu. Bang Rizal tadi kan menarik juga nih. Tergugat ternyata banyak yang tidak menggunakan kuasa hukum tapi staf.
Iya. Nah, kalau Bang Rizal melihatnya ini kenapa? Padahal mereka sebetulnya paham nih. Kalau konteksnya beracara di pengadilan, seharusnya yang ditugaskan itu pengacara, bukan staf. Nah, Bang Rizal melihatnya gimana nih? Ya mungkin irit, belit, tapi intinya itu masuk kategori yang tadi yang pertama, contempt of the court. Jadi sebetulnya itu penistaan terhadap pengadilan, menganggap enteng proses hukum. Pak, padahal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat loh, dan lembaga negara, lembaga yang memang harus dihormati. Betul. Panggilan-panggilannya harus diikuti, gitu kan? Ini seenaknya saja. Maka ini masuk dalam kategori tadi penistaan peradilan. Perlu nggak ada sanksi dari majelis hakim terhadap mereka yang melakukan penistaan? Ya, untuk itu pascanya nanti. Paskanya ya. Kita bisa mengadukan ini ke proses hukum berikut, termasuk korupsi Jokowi. Ya, yang tadi itu adalah pengaduan berikut. Mungkin segera setelah ini juga begitu. Nanti yang datang lagi adalah masih pegawai negara, pegawai negeri, gitu kan? ASN, sudah dia pasti korupsi. Jangankan nanti yang kemarin-kemarin saja datang ke sini dibiayai negara. Ya, betul. Jadi sebetulnya ini kasus serius loh. Ini masalah yang seharusnya Jokowi tampil, dan seharusnya DPR juga responnya. DPR harus merespon. Masa sekarang begitu? DPR juga kan. Ini masalah serius. Jangan dilihat enteng. Gampang lah. Nanti juga akan ada putusan NO lah. Ada putusan mungkin nanti ini nggak berwenang lah. Gitu kan? Tidak. Bahwa ini dalam proses yang sekarang ini peristiwa hukum serius bagi seorang kepala negara membuktikan bahwa dia berijazah. Dan ijazahnya asli. Yang sampai saat ini kita menganggap sebaliknya, tidak punya ijazah, dan kalau punya ijazah diduga keras ijazahnya palsu. Harapan Pak Rizal untuk sidang nanti 2 minggu yang akan datang? Ya, saya kira sudah harus lanjut. Jadi pemeriksaan identitas selesai pada sidang berikut. Ada tidak ada, hadir tidak hadir, surat apapun yang dibawa oleh wakilnya ke ruang persidangan selesai. Hakim harus melanjutkan dan masuk ke proses mediasi. Kalau mediasi, Pak Jokowi harus hadir. Kalau nggak hadir, prinsipal. Nanti saya kelima penggugat hadir. Karena prinsipal itu kalau mediasi. Bang Tri yang masih ditahan. Masuk Bang Tri. Hanya karena ada halangan nanti kan, itu persoalan lain nanti. Gitu kan, minta diizinkan datang. Gitu. Pasti kuasa hukum kita akan minta izin untuk hadir sebagai prinsipal di ruang sidang ini. Kalau Pak Jokowi tidak hadir, Pak Jokowi harus hadir. Maka alasan tidak hadirnya harus jelas. Gitu ya. Kalau tidak, berarti itu sudah hukuman publik. Karena ini peradilan, Pak. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ini peradilan rakyat. Rakyat baca, rakyat lihat ini. Untuk masalah yang serius, seorang kepala negara diragukan keaslian ijazahnya. Serius. Dan ini bisa menjadi skandal nasional bahkan internasional. Apa kata dunia? Iya, kata dunia, benar. Apa kata dunia itu? Negara besar, presidennya abal-abal, ijazahnya abal-abal. Gitu kan? Wih, fatal. Itu bukan untuk Pak Jokowi deh. Ya, saya kira Pak Jokowi, ya kalau besok berilah kuasa hukum pribadi supaya tidak korupsi. Yang kedua, nanti pas mediasi, ayo gitu kan, kita datang di pengadilan ini sebagai prinsipal, bawa ijazahnya kalau ada. Kalau nggak ada, publik baca. Gitu saja. Jadi himbauannya, Pak Jokowi pada mediasi hadir di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk gugatan perdata nomor 610 ini. Gitu Pak Rohan. Teman-teman, sekian wawancara saya dengan Pak Rizal Fadila. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.